saya meneruskan topik yang tadi dijelaskan oleh dokter tadi. Jadi untuk pemeriksaan second trimester kita harus melihat juga mulai sistem saraf, pencernaan, saluran cerna ya, kardiovaskular, genitourinary, abdominal, diafragmanya semuanya kita coba bahas ini slide-nya cukup banyak. Apa lampunya bisa dihilangkan kalau bagian depannya biar lebih jelas. Ini bagian-bagian yang bisa kita lihat tadi mulai dari kepala, wajah, leher, dada, abdomen. Ini teman-teman nanti bisa amati ya pada slide yang akan kita cek satu persatu. Saya coba tampilkan semua video-video mungkin bisa masuk. Pada daerah kepala kita harus mengukur diameter kepala dengan benar ya, sistem magma, tingkat kepala, ventricle, untuk melihat kelainan-kelainan ini yang bisa kita tampilkan. Ini list-list kelainan pada kepala yang teman-teman mungkin bisa lihat nanti. Nah, kalau dengan pemeriksaan standar 2 dimensi kan kita mengambil potongan transventrikular, transcerebral. Ya, ini teman-teman harus bisa mengambil bentuk kepala yang oval ya, bukan bulat. Kalau bulat bagi cephalus atau kelainan yang lain. Ini harus kita lihat potongan-potongan ini yang standar ya. Ini kasus-kasus yang saya dulu dapat di rumah sakit pendidikan. Juga bagian dari spina bifida ya, ini awal aja untuk kita pengenalan. Ya. Kemudian kadang-kadang ada suatu kasus namanya agenesis corpus callosum. Ya. Itu atap dari ventricle 3-nya hilang. Ya. Ini bisa kita lihat nanti kita ulas. Nah, perhatikan disencepali. Biasa kalau kita lihat betul kepala itu dalamannya kayak batik, tapi begitu disencepali dia mulus, batiknya hilang. Terus pelebaran ventricle, cephalogenesis, ada namanya juga black pulse ya. Nah ini bagian-bagian kepala yang teman-teman pasti sudah tahu, potongan-potongannya transventricular, transcerebral, dan ini ya. Nah, kalau pemeriksaan dari transvaginal pada awal trimester pertama sampai 16 minggu masih memungkinkan. Dan relatif tidak ada perbedaan antara transabdominal maupun transabdominal dan transvaginal. Anencefali sangat mudah terdiagnosa dengan USG apapun. Yang penting kita bisa melihat dari 15 minggu teman-teman sudah akan mengukur diameter kepala kan? Sejauh teman-teman bisa mengukur diameter kepala, tingkat kepala pasti kita bisa melihat anencefali dengan jelas ya. Ini sekitar 25 minggu ya. Kemudian hidrosefalus, kalau kita mengukur diameter kepala tidak sesuai dengan usia kehamilannya dan bentuk kepalanya melebar seperti ini, hati-hati. Ini baru kita tampak dari luar, tampak dari dalamnya kan kita sudah akan melihat jelas ya. Ada juga yang berkorelasi dengan trisomi 21. Nah, ini ventriculomegaly yang ringan. Nah ini kebetulan kita memakai alat dari sponsor kita, Mindray, cukup representatif kok alatnya, ya. Terima kasih untuk Mindray, ya. Kita bisa mengukur ventriculomegaly di atas 10 mm, 15 mm atau sampai 20. Kriteria ringan, sedang, dan severe, ya. Nah, kalau sudah sampai terjadi seperti ini, nggak mungkin tidak akan kelihatan hidrosefalus. Kan istrinya sudah tidak jadi air, ya, hidrosefalus kongenital. Apalagi sudah mendekati struktur menjadi hidrocefali, semua strukturnya sudah hilang. Ya, ini teori-teorinya tidak saya lebih bahas, teman-teman bisa baca. Tapi kalau untuk melihat gambaran, mungkin sekali kita melihat gambar, teori itu sudah nyantol dengan sendirinya. Ya, jangan lupa kasus-kasus seperti ini. Holoprosencepali, trimester pertama dokter tadi jelaskan. Kita trimester kedua, ya ada yang lobar, alobar, semi lobar. Nanti teorinya dibaca apa itu kriteria-kriteria ya. Jadi sudah kerusakan di bagian otak, sisa talamus, itu ada kriteria lobar, alobar atau semi lobar. Nah seperti ini holoprosencepali. Ini mestinya tipenya alobar, tinggal sisa puntung talamus saja. Ya, kepalanya membesar. Ini kasus ini lolos ya. Padahal di gambar pasiennya itu main USG 3 dimensi oleh dokternya. Tapi dengan gambar seperti ini aja, ini masih lolos. Terus pasien nggak tahu kenapa dia
Oh iya, saya juga ada banyak kasus yang saya upload di YouTube di nama saya yang populer, teman-teman bisa lihat ya. Banyak sekali kasus-kasus yang bisa untuk kita belajar, kasus-kasus kita sendiri ya, bukan kasus-kasus impor. Ini kasus-kasus kita. Mikrosefali, apa definisinya? Teman-teman ukur diameter pipa yang tahu. Loh, kok standarnya 2 standar deviasi di bawah atau di bawah 10% dari standar usia kehamilannya. Kepalanya kok kecil, kelihatan menciut. Itu namanya mikrosefali. Kaitannya dulu mungkin ada infeksi COVID, dulu ada infeksi Zika, ya banyak sekali. Toxoplasma juga bisa. Ya, jadi kepala lebih kecil. Dan gambarannya khas kok, karakteristiknya jelas ya. Kalau kita sudah biasa ngukur BPD pasti kita tahu. Kemudian urutan-urutan anomali yang lain pada bagian tulang belakang ya, mulai spina bifida, mielosis, sistik, sakroposilpositema kita akan coba lihat. Mulai dari struktur open spina bifida, ini bagian yang dulu namanya intracranial translucency brainstem ya. Ini kalau teman-teman mulai mencoba untuk masuk ke media, coba yuk kita pelajari ini ya. Nah, spina bifida gambarannya ini penyet, ini bagian-bagian talamusnya ini. Terus ada Lehmanstein, terus ada bayangan juga spina bifida ini pecah tulang belakang ini ya. Ini gambaran open spina bifida. Nah, kalau kita mengamati dengan USG standar konvensional, ayo kita lihat sama-sama tulang belakangnya. Coba lihat bagian ujung, kelengkungan, bentuknya seperti rel kereta. Sampai ke ujung kok ada yang jendol begini. Ya, ternyata ini bagian yang kita namakan spina bifida. Ada spina bifida aperta, ada spina bifida occulta. Kalau masih ada strukturnya tertutup, relatif aman. Tapi kalau ini sudah pecah, hati-hati terekspos oleh paparan air ketuban, maka saraf di dalamnya akan rusak, prognosisnya lebih jelek. Ya, kondisinya seperti itu. Jadi diingat kalau kita melihat tulang belakang, kok ada bagian yang jendol, jangan-jangan itu spina bifida. Oke, selanjutnya bagian wajah. Amati, mungkin tidak perlu gambar 3 dimensi. Standar saja kita lihat bibir, tahu-tahu seperti ini, ya. Kok ada bentuknya kok tidak mulus, di belakang ini kok seperti ada celah. Ya ini kan gambar statik standar biasa 2 dimensi. Oh, begitu kita lihat ternyata ini spina bifida, ya, cleft. Terus sampai ke dalamnya berapa dalamnya kita coba telusuri masuk. Ya. Meskipun ini kelainannya agak sulit jalan itu, tapi bisa ini sama napas saya goyang-goyangkan untuk membuat bayi ini mau menyingkirkan tangannya. Jadi kan tidak selalu kita datang tampilannya bayinya yang mau menyediakan wajah dengan nyaman gitu. Harus dia yang ngajarin kerjasama dengan pemeriksa. Nah, tahu-tahu kita lihat, aduh gambarnya masih seperti ini, tidak terlalu memuaskan, kita goyang lagi ya. Jadi ini kasus-kasus seperti ini spina bifida, teman-teman jangan sampai lolos juga ya, paling tidak pada minggu-minggu seperti ini itu bisa terlihat dengan normal. Nah, trisomi 21, dok, bisa nggak sih dari wajah kita melihat trisomi 21? Bisa. Perhatikan ini palpebranya, karakteristiknya lumayan jelas. Terus ada jendol di jidatnya ini, edem, kulitnya edem, membengkak, rata-rata di atas 1 cm ya. Jadi kalau kita belum lagi nanti kita lihat mau lihat low ear set, itu kita bisa lihat dengan jelas. Nah, kadang-kadang teman-teman sudah main di 4 dimensi, main di 3 dimensi, kelihatan air ketuban berlebihan saja itu sudah clue. Dan pasien sekarang mereka kita edukasi di YouTube, di TikTok, di medsos. Pasien sekarang tinggal bandingkan USG kita di pemeriksaan, dia buka sendiri, dok, kok katanya dokter saya polihidramnion. Saya cari di YouTube-nya dokter, ternyata kok mirip dengan anak Down syndrome. Dia ketemu Down syndrome beneran. Dia lihat wajah bayinya kok sama dengan yang di YouTube ya dok. Nah, jadi teman-teman ingat, skin odema, kulitnya jendol seperti ini. Kalau kita tidak hati-hati, katanya, aduh kok normal ya anaknya gemuk. Tidak.
ini anaknya bengkak, ini trisomi 21, ya. Dia mati wajahnya. Lanjut. Siapa bilang garis tangan tidak bisa kita lihat? Bisa. Kalau di Jawa, kejawen, mereka main garis tangan yang lurus, pajak sonokeling. Kalau yang bengkok, kalah coprok. Saya sonokeling nih. Tapi biasa bawahnya preman. Palmar Kris. Kalau di Down syndrome namanya simian Kris. Seperti garis tangannya kerah, ya, primata, dia nggak dulu begitu. Ini bisa kita lihat. Nah, tapi kalau ini kan N biasa ya, normal. Jadi logikanya dia anak biasa-biasa saja. Ya, momen untuk kita mendapatkan palmar Kris ini sulit, tidak selalu kita bisa dapat ya. Terus kalau kita bisa lihat telapak kanan, terus kita melihat telapak kaki, ya itu dokternya kurang kerjaan. Tapi bisa, ya. Amati semua ciri-ciri itu coba, ya kita lihat. Ini palmar Kris yang normal. Lanjut, skin odema lagi, perhatikan, buccal fold, jidatnya menonjol, ya. Ini kita masih pakai kasus-kasus lama saya dulu. Kelihatan, apakah ini normal? Tidak. Dan kalau feeling teman-teman menyatakan kok rasanya ada yang aneh, teman-teman sudah melihat 1000 kasus yang normal, melihat satu baru ini pasti sudah tahu kok ada yang tidak beres ya. Ini wajahnya tidak beres, bunder-bunder, kepalanya berarti cepet. Ini trisomi 21 ya. Hipoplastik nasal ini kriteria-kriterianya absen, short, biasanya korelasinya dengan trisomi 21 dan juga yang korelasinya dengan trisomi 18. Ya, biasanya kita pakai kurang dari 2,5 mm. Plexus chorensis, ada kista di otak bayi. Dokter Adi bilang mirip butterfly, normal. Terus kalau ada yang gambarannya teardrop seperti air mata, hidrocephalus, ini plexus kis. Dok, ini maknanya apa? Sebelum 20 minggu, rata-rata normal. Tapi kalau sampai muncul bilateral, hati-hati. Kadang-kadang itu kasusnya kaitannya dengan trisomi 21. Nah, ini second trimester yang normal, trisomi 21 harus kita nanti masuk ke arah jantung. Nah, ini tadi, perhatikan wajah trisomi 21. Karakteristiknya namanya upslanting palpebra. Zaman dulu kan dibilang mongoloid. Orang Mongol marah karena kami bangsa yang terhormat. Terus akhirnya kita kembalikan protes mereka. Oh, ditemukan namanya sesuai penemunya Sir Langendahl abad 18. Perhatikan ini upslanting palpebra. Ya, amati pelan-pelan. Kalau kita sudah pernah melihat wajah yang tidak normal ya sebenarnya. Ya. Karena karakteristiknya kalau orang Eskimo, orang Jepang dia ngomongin sini dia tidak. Oke, ini second trimester seperti ini ya, di Raymond sign, presosis, ada ovalokel, trisomi 18. Kita masuk. Nah, second trimester, triploidy, ada kelainan kromosom. Kalau kita periksa NIPT, kalau dia kromosom 47XXX apa XYY, perhatikan dia bagian kepalanya. Ini kepalanya seolah-olah kita belah ya. Otaknya kosong. Nah, ini holoprosencephaly ya, bagian kepala. Ini juga kasus yang sebenarnya lolos. Padahal diperiksa oleh SPOG-nya 4 dimensi. Di gambarnya kelainan tidak diketahui. Ya, hati-hati. Hidrofetalis, 2 kompartemen dari tubuh bayi bengkak semua. Asites fetalis di depan dalam perutnya. Infeksi virus bisa macam-macam. Jadi kalau teman-teman sudah melihat seperti ini jelas sekali ya asites. Gak bakal keliru lah melihat seperti ini. Ya, livernya kok bisa sampai melayang di dalam cairan. Ligamen itu teres hepatis ya kalau masih khususnya. Ya seperti ini. Gak mungkin keliru lah kalau melihat asites ya. Nah, terapinya baru kita sesuaikan, kita sering cari faktor-faktor penyebabnya. Apa kita mau perbaiki proteinnya, hipoproteinnya, kalau kita mau sedot, itu terapi yang nanti invasi ya, hidrofetalis. Kemudian kita masuk ke wajah. Ayo ingat-ingat gambar-gambar ini. Tulang-tulang coba diapakan. Nah, ini neuroticness, nanti ada intracranial translucency. Coba tidak cuma nasal bone. Coba lihat yuk bone-bone yang lain dilihat. Ada palatum, ya, ada yang lain-lain ini. Coba diamati ya. Nah, bentuk-bentuk wajah ini trimester pertama, peralihan trimester 2. Ada yang keluar meningocele bagian
kepala front, kemudian ini scapulocephaly bentuknya penyet, ini holoprosencephaly ya, ini tumor mandibula macam-macam bentuknya. Nah ini ada juga tanda maxillary gap atau ada facial cleft atau microtia, nanti kita coba lihat ya. Ini tanda standar untuk fetal face, potongan-potongannya teman-teman harus sudah tahu. Ini kita bisa lihat. Ya ini banyak sekali bentuk-bentuk wajah ya yang kita aneh-aneh. Nah bentuk wajah standar potongan bagian longitudinal, lihat nasal bone, lihat bentuk scalp edemnya ada tidak, bentuk lihat wajah, dagu, semuanya kita. Ini pemeriksaan standar ya. Jadi masa saya masih tugas di Tangerang, saya di masa pendidikan. Terus kita lihat, nah bedanya dengan trisomi 21, ini masih potongannya sama dengan potongan yang mana? Tulang hidungnya absen. Sekali teman-teman sudah biasa mengukur tulang hidung, jangan sampai lupa, lihat dong tulang hidungnya, nggak ada. Ini tidak normal. Jangan merasa kalau feeling kita sudah rasanya tidak enak. Oh nggak apa-apa bu, tenang saja. Coba dikonsulkan. Ya. Ini bentuk-bentuk sindrom. Ini yang bentuknya namanya AMPERT. Ini trisomi 21. Ya. Coba nanti saya lihat ada kasus AMPERT yang pernah saya dapat juga. Nah ini asesmen pemeriksaan wajah. Coba lihat semuanya namanya. Kalau kita tidak tahu sudah pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Tapi kalau mau belajar nama-namanya salah satu-satu sini semuanya silakan. Ini diagnosa nama yang benar ya. Makrodosi, tidaknya jendela keluar. Nah, kalau mikrognathia, mulutnya kecil. Ini nama-nama semuanya ya yang benar. Oke. Ini kalau kasus-kasus pada daerah diafragma, liver, ini kita coba lihat apa yang bisa terjadi kelainan-kelainannya. Nah, mulai dari dinding abdomen, lihat bagian spine, lihat bladder, lihat masuknya tali pusat ya. Oke. Pasti pernah dengar Hirschsprung, agangliosis, ususnya tidak punya saraf, jadi tidak bisa peristalsis. Kadang-kadang kalau keluar nyemprot berat. Terus apa yang kita terjadi? Kita melihat ada dilatasi kolon, dilatasi usus. Begitu kita tahu ada dokter bedah anak, kita konsulkan. Penanganannya setelah lahir bagaimana? Pasiennya dibilang terus kurus BPJS. Karena ini kan harus dipotong ususnya berapa senti, berapa meter itu. Ya, begitu teman-teman lihat kelainan seperti ini pasti ingat Hirschsprung disease. Ya, teorinya nanti bisa dibaca sendiri. Tapi kalau udah lihat gambar seperti ini, nggak akan lupa. Loh, ini kok pasiennya kok aneh ya, ususnya kok sampai isinya mekonium semua, ini apa? Hirschsprung. Lanjut. Jangan cuma melihat kelamin, cari bawahnya kelamin. Anus. Boleh pakai gambar standar 2 dimensi, ini bayinya cowok sini saya. Nah, coba lihat yuk daerah anal dimple, perineum turun sedikit, mana lubang anusnya. Sekarang kalau dia nggak ada lubang anus, logikanya pasti polyhydramnios, atau logikanya perutnya akan kembung sejauh dia mulai peristalsiknya muncul. Mana anusnya tidak ada. Tapi teman-teman pikir nggak pernah mau nyari anus? Kadang kalau kita pakai 2 dimensi biasa, gambar anal dimple jelas kok, gambarnya hitam, melingkar gitu ya. Turunnya dikit agresi angin. Ya. Oh selamat bu, bayinya laki-laki, nggak punya anus bodoh. Lanjut. Nah sekarang ekogenic bowel, pasti pernah lihat. Gambarnya digelapkan dikit, naikkan kontrasnya setara dengan tulang. Ekogenic bowel, tadi dokter Adi jelaskan trisomi 21. Nah ini sekarang ekogenic bowel. Ternyata memang korelasinya dengan yang lain, trisomi 21 Down syndrome. Ya, coba diingat. Kenapa sih kok jadi ekogenic? Perdarahan usus bisa atau necrotic enterocolitis. Ya, itu kondisinya. Darahnya terperang ke dalam, biasanya ada perdarahan pada awal trimester. Lanjut. Nah, polyhydramnios. Ayo kalau kita melihat ketuban, ketubannya normal bu, banyak cukup. Begitu kita yakin, kita mau rasanya nggak enak ya, ketubannya berlebihan. Antara pasien mungkin dengan pasien ibu diabetes, atau dia atresia oesophagus, mana lambungnya? Nggak ada, ini trisomi 21. Ya. Lanjut. Sekarang bandingkan. Kalau teman-teman sudah biasa melihat normal esofagus, begitu lihat tenggorokan nyambung ke dalam, urutkan ke lambung.
Ini terputus, nggak ada isinya. Ini esophageal atresia pada potongan longitudinal ya. Ya, jadi seperti itu. Terus di dalam sini ada seperti kantong, jadi tersumbat. Di sini ada pouch, nggak bisa lagi. Ini normal. Ya, ini esophageal atresia. Tapi paling gampang cari aja lambung. Lambung dalam 15 menit pemeriksaan dia harus sudah terisi. Oke, ingat seperti gambaran telepon zaman dulu, ganggang telepon. 2 bubble, atresia duodenum, masuk ke dalam duodenum dari lambung, antrum pilorusnya sumber. Ini kondisi seperti ini. Oke, bedah anak itu urusan belakangan. Masalahnya biasa korelasinya dengan polihydramion, ketemunya seperti double trisomi 21 paling sering. Ya, polihydramion, selalu ingat. Oke, sekarang kita masuk ke daerah dinding depan perut. Nah, omphalocele. Ini yang omphalocele-nya agak tidak enak ya, sampai cenderung lepas. Tapi ini masih omphalocele terbungkus oleh sakus. Di dalamnya ada usus. Biasa juga seperti hernia umbilicus. Nah, kalau sampai dipecah jadinya gastrocisis. Ya, ini omphalocele. Omphalocele-nya kecil. Tapi kalau omphalocele kecil seperti ini, justru korelasinya dengan trisomi lebih besar dibandingkan dengan omphalocele yang besar. Nah, begitu dia pecah, jadilah seperti ini. Hati-hati, ini bukan tali pusat ya. Ini usus. Kalau tali pusat kan dia ada denyutnya, kita nyalakan dokter. Ini tidak ada. Ini usus, terburai keluar. Ini namanya gastrocisis. Tapi umumnya gastrocisis aman, nggak ada hubungan dengan kelainan genetik. Nah, sekarang single umbilical artery. Ayo paling gampang kita lihat pada level bladder. Oke, tambah dikit sebentar masih. Nah, maka kita akan lihat single umbilical artery seperti ini, ya. Korelasinya biasanya dengan trisomi 21 atau trisomi 18. Nah, sekarang bagian kidney dan bagian panggul pelvis. Hidronekrosis, teman-teman bisa lihat deh, membesar seperti ini bilateral. Ukur diameter antara posterior, umumnya korelasinya hidronekrosis dengan trisomi 21, ya. Kemudian Porter syndrome, polycystic kidney, air ketubannya tidak ada, pasti antigramion, dia tidak bisa memproduksi. Ada Porter tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, ini polycystic ini bilateral, sudah ini letal. Ini kasus saya ingat, Porter syndrome. Ya, seperti itu, polycystic kidney. Kemudian urinary tract obstruction, lower urinary tract obstruction, biasanya kelaminnya laki-laki, tidak ada hubungan dengan trisomi. Sumbatannya di bagian ujung uretra. Masalahnya kita nggak bisa nyunat dia dalam kandungan. Mau pasang pigtail boleh, tapi biasanya lepas. Prognosisnya cukup jelek, kenapa? Gagal ginjal, ginjalnya sudah rusak, atau bladdernya pecah. Begitu bladder pecah, selesai. Ya. Kemudian hipospadia. Tolong kalau teman-teman mendapat pasien yang sekarang gaya-gaya minta gender reveal, saya nggak mau musik. Boleh Bu, Anda mau tahu gender reveal, Bu sendiri. Tapi saya tetap wajib cek kelaminnya. Jangan dibilang, oh dok saya nggak mau tahu kelaminnya. Nanti saja dok, dokter tulis ke saya. Jangan cari saya Bu. Oh Bu, kelamin Anda normal, tapi kalau Anda tidak mau tahu, tidak apa-apa. Yang jelas kelamin saya sudah lihat. Jangan datang ke 32 minggu, datang ke Anda. Dok, kelaminnya apa? Aduh Bu, kelaminnya apa ya Bu? Ya, coba lihat, ini kelaminnya apa? Penis atau klitoris mega? Sebentar di bawahnya membelah. Ini kasus hipospadia. Iya, kasus seperti ini kita harus analisa genetikanya. Bisa jadi Jacob syndrome SCC atau Klinefelter SCD atau yang lain. Masalahnya kalau ini nanti kita harus rekonstruksi, kita tidak cek kelamin, ternyata dia punya testisnya, nyantol di dalam, kita buang, kita ngebiri bayinya. Tapi kalau ini bayinya perempuan secara genetika, kita biarkan testis jadi karsinoma testis. Ini kasus hipospadia. Jadi kalau teman-teman apabila ada pasien yang mau gender reveal, silahkan kita hormati, tapi wajib kelamin kita lihat. Jangan sampai kelamin seperti ini nggak jelas, kasihan dari ya. Tulis side istilahnya seperti bukan kulit membelah. Ya, mikropenis, testisnya ada sensus. Nah, kemudian bagian rongga dada kita cari satu-satu, ini potongan normal bagian jantung. Kemudian
kadang-kadang kardiomegali. Kardiomegali batas jantung adalah sekitar 50%, 30-50%. Di atas itu 70-80%, apalagi manual saya seluruh jantung kardiomegali. Dilihat struktur-strukturnya apa saja. Oke, diafragmatik. Diafragmatik hernia, rongga jantung terdesak mau ke kiri atau kanan, tapi yang jelas biasanya ke kanan. Kenapa? Lambung kan ada di kiri, naik dia ke atas rongga toraks, bisa usus, bisa liver, tergantung kasusnya. Ini diafragmatik hernia, berarti kan jantungnya ke kanan, lambungnya naik ke kiri. Kalau teman-teman sudah sering melihat jantung selalu ada di tengah-tengah karena dia di paru-paru, begitu kita melihat ini kok jantungnya minggir, kok ada lambung di atas, yang kongenital diafragma hernia. Nah kemudian kita lanjutkan lagi bagian jantung, kelainan-kelainannya, ayo ini agak cukup sulit. Pemeriksaan dokter biasa, lihat 4 chamber view. Teman-teman lihat 4 chamber, 80% kelainan jantung kita sudah atasi. Oke, dokter Adi tadi bilang ekokardiak fokus, ini normal. Pengaturan pada muskulus papilaris, tapi tolong menjadi soft marker. Lihat kelainan yang lain, ada nggak kalah sindrom Mador. Jadi kalau ada goal of goal atau ekogenic fokus, ayo dilihat kelainan yang lain, tapi nggak usah ditakut-takutin. AVSD, komplit AVSD, lihat mana komplitnya septum ini, nah ini lah, ventrikelnya nggak ada. Jadi satu unit ventrikel, ini mana atriumnya? Nggak ada sekarang. Kalau melihat seperti ini dengan kita biasa melihat 4 chamber, ini nggak mungkin lolos ya mas, pasti ya akan kita lihat. Jangan sampai kita sudah sampai USG Madya, kita nggak bisa melihat kasus AVSD. Lanjut, ini AVSD juga, ya ini kasus-kasus dulu juga. Lihat sekatnya berbesar, pakai satu layar ini, jangan layarnya kecil-kecil, kita zoom. Pasti kita bisa lihat kok AVSD. Lanjut. Ini juga kalau kita mau lihat Doppler, ini Dopplernya bercampuran di sini, ya. Sambil lagi begitu selesai kita masukkan dokter pediatri kardiologi. Yuk kita masuk ke tulang-tulang. Tolong nama-nama mungkin bisa dipelajari sekedar just to know. Dok, tangannya buntung. Bingung saya, namanya apa sih tangannya buntung? Buntung di ujung, di tengah, buntung di pangkal. Dok, kakinya buntung, buntung mana? Buntung tibia, buntung fibula, atau apa? Yuk kita belajar. Ada istilahnya fetal skeleton, ada axial skeleton, kemudian ada appendicular skeleton. Nama-namanya ada rhizome, mesome, acromeria, ada tulang yang bengkok atau bending atau patah. Ya, ini nama-nama. Nah ini standar untuk melihat penulangan, pasti sudah tahu ya. Oke, kita mulai. Kepala, amati mulai dari depan. Bentuk kepala itu lonjong, bukan bunder-bunder atau round face. Kalau sampai berarti cek Pak, hati-hati trisomi 21 ya. Diameternya pelipis di parietal lebih gede daripada occipital frontal. Ya, biasanya kan Kribster syndrome sama trisomi 21. Nah, seperti ini. Mikrocephal tadi kita udah bahas, kurang dari 2 standar deviasi. Nih, judul seperti ini ya. Dia mati. Kemudian ini dolichocephal, bentuknya lonjong, karakteristiknya biasa pada bayi-bayi IUDR, posisi sungsang, cepet dia. Tapi punya ini normal, ya biasa kasus-kasus oligo, IUDR ya, dolichocephal, kepalanya jadi lonjong. Craniosynostosis, kepalanya jadi kerucut. Kenapa? Tulang sukurannya sudah pada nutup. Ya, biasanya craniosynostosis, maka biasanya matanya dia bisa sampai jeblak keluar, ya seperti ini kasus yang pernah saya dapat dulu. Ya, ini craniosynostosis. Carpenter syndrome, Upper syndrome, ini kasus saya juga dulu pernah kita dapatkan. Tulangnya nutup, terus mau diapakan? Bisa hidup bisa, beda saraf, digergaji, suturannya dibenarkan. Ini upper syndrome, craniosynostosis. Masalahnya bagaimana fungsi mentalnya biasanya terganggu. Ya, upper syndrome. Kalau kita sudah lihat wajah seperti ini, ya jangan diomongin normal, jelas tidak normal wajahnya. Teman-teman kalau udah lihat wajah normal 1000 kali pasti sudah tahu. Lanjut, thanatophoric lethal dysplasia, bentuknya kayak clover head. Ini juga kasus yang lethal, kasus yang mematikan. Paru-parunya ada kembang,
badannya bayi kecil, senggol, pendek semua. Tapi ini yang rektor, ya, thanatophoric, bukan achondroplasia. Kalau achondroplasia dia hidup normal. Oke, frontal bossing, ya, frontal bossing seperti ini. Thanatophoric juga saya debel seperti ini jidatnya. Ya, ini. Biasanya kasus thanatophoric. Nah, ini frontal bossing. Achondroplasia juga bisa, achondrogenesis juga bisa, ya, frontal bossing. Hipoplasia masuk dalam penyek, flat nose, Gilder syndrome juga bisa. Nah, ini midface hipoplasia paling sering trisomi 21. Ini pakai mask, kayak topeng bandit di situ ya. Ini rata, tulang hidungnya nggak ada yang nonjol. Ini midface hipoplasia, flat nose. Nah, juga low nasal bridge sama dengan flat nose tadi, biasanya trisomi 21. Ini karakteristiknya. Nah, low nasal bridge sama seperti ini. Nah ini, jadi seperti ada gelap di tengah. Biasanya trisomi 21. Lanjut. Ini juga low nasal bridge sama seperti yang tadi. Trisomi 21 paling sering. Mikronatia. Lihat paruhnya, lihat dagunya, maksilanya, mandibulanya masuk ke dalam penyek. Nah seperti ini. Biasanya kasusnya dengan trisomi 18, ya seperti ini. Juga lihat telinganya dia melorot ke bawah. Nah ini kasus-kasus. Ini kasus mikronatia, ya seperti ini. Ini gambar-gambar yang pernah kita publish dulu. Ini kasus mikronatia, perhatikan. Dagunya masuk ke dalam. Jadi dagu itu harus sejajar dengan mandibula. Maksimal mandibula sejajar. Kalau seperti ini mikronatia, ya. Karakteristiknya biasanya trisomi 18. Boleh lihat di kaki ini. Nah sekarang kelainan pada tulang-tulang kaki, ini tulang atas. Terus kita lihat satu-satu. Focomelia, perhatikan, hilang salah satu ekstremitas, seperti lumba-lumba, seperti flipper atau seperti pinguin. Terus Amelia, kasusnya seperti ini. Kalau punya anak jangan kasih nama Amelia. A-nya tidak ada, Melia hilang semuanya, persis kayak bola bowling, bukan bolanya, sasaran bola bowling, ya seperti ini. Oke, ini Amelia. Mungkin saya gak lupa namanya Focomelia Amelia. Perhatikan seperti flipper. Kalau Amelia sama sekali tidak ada, isinya Focomelia karena masih ada tangannya. Tangannya langsung nempel di badan. Ada yang hidup, ada yang jadi motivator kok, orang Serbia. Ya masalahnya ya pada Revian ya. Ini seperti ini. Ya. Kemudian hemimelia, buntung. Dok tangannya buntung, ya namanya apa? Hemi, sparo, aksen, melia, seperti ini. Ya buntung. Kemudian ada istilah intercalary hemimelia, salah satu ruas radius atau ulnanya hilang. Teman-teman mau lihat gak radiusnya, padahal utuh tangannya. Oh ternyata nggak punya radius, salah satu. Ini salah satu, ya intercalary. Bisa radius atau ulna. Radial ray aplasia, hilang. Biasanya dia bending, tangannya bengkok. Clubfoot, oh ternyata satu tangannya hilang, nggak punya radius. Ya, seperti itu. Nah, bedakan antara bowing sama bending. Ini bowing, ini bending. Bowing masih melengkung, ini sudah angle. Ya. Nah, ini bowing femur. Biasa kasusnya osteochondrodysplasia atau osteochondrosis, osteogenesis imperfecta. Kenapa? Karena dari faktor V12 ke faktor 3. Ya, ini. Tulangnya bengkok dan pendek seperti ini. Nah, ini. Ya, bowing femur. Ini juga kasus-kasus yang saya masih di RSU. Kasus-kasus di Tangerang banyak yang aneh-aneh ini karena pabrik di sana. Oke, masuk ke kaki. Ayo, polydactyly. Pasti sudah tahu ya, polydactyly ada salah satu suku yang punya 6 jari semua. Ada apa di daerah Sumatera? Ini dihitung kalau sempat. Kadang-kadang saya nggak mau hitung. Kalau sudah melihat tangannya bagus, saya nggak sampai hitung sampai ke jari-jari. Ya, bisa di kaki, bisa di tangan. Ya, polydactyly tambahan. Ectrodactyly tangannya seperti kepiting, cari kepiting. Tapi ada yang bisa main piano, karena orang Korea. Namanya ectrodactyly seperti penyatu. Split hand, seperti tangannya Star Trek, si Mr. Spock. Nah ini tangan seperti ini. Split hand. Kemudian brachydactyly, tangannya bocor, kecil, pendek. Ya, tapi nggak sampai lah kita mau sampai tangan pendek-pendek.
tidak klinodactyly, tangannya memendek terus hilang. Ini seperti ini, ya, memekok. Ada memang dari ini terlalu spesifik. Ya. Nah ini klinodactyly seperti ini. Kalau di ronsen baru kelihatan, tangannya memekok. Oligo, tangannya hilang sapu jadinya. Oligodactyly, nah hilang. Harusnya jadi tunjuk, jadinya nggak ada. Mungkin kenanya amniotic bag syndrome, dipotong oleh ketubannya waktu dia pecah di awal. Cranfish kering, tangannya seperti cakar naga, biasanya dari Somi 18. Kalau yang fuse, dia biasa jadi tripoidi. Ya, Clancy ini sering banget loh, tangan seperti ini. Ya, kita bisa lihat. Yuk, ya seperti ini tangannya Clancy, seperti cakar naga. Ya, ini Cranfish. Bisa kita lihat, Cranfish. Oke, kelainan kaki tidak terlalu banyak. Kita lihat, ya saya kelainan kaki. Oke, club, foot, ya, caudal pes equinovarus apa namanya? Ya, CTIV ini. Jadi tidak seperti otot di derajat 90 derajat, dia bengkok seperti letter L, seperti ini, ya. Rocker bottom, kaki penggebuk drum. Kenapa kalkaniosnya terbelakang jendol begini? Kaitannya dengan trisomi 18. Amati bentuk kaki yang abnormal tumitnya ini. Ya, kalkanios ini biasanya trisomi 18. Terus ada lagi sandal gap. Masih ada yang pakai sandal jepit? Zaman dulu enggak? Nah ini seperti sandal gap. Ini kasus-kasus trisomi 21. Ya. Saya kira ini semuanya sudah saya sampaikan, ciri-cirinya tadi, kaki, tangan. Jangan lupa, jadi setelah kita melalui kursus ini, semua teori kita hafalkan, amati yang normal, baru kita bisa lihat dan coba lihat nama satu-satu. Jadi tangannya buntung, istilahnya kita tulis.